Dari perjalanan Presiden Prabowo ke luar negeri, Donald Trump akan memimpin Amerika Serikat 4 tahun ke depan dengan kebijakan yang ia populerkan, yaitu proteksi dagang. Sedangkan dengan Tiongkok, Indonesia selalu defisit dagang. Peluang apa yang bisa diraih dan mitigasi resiko dagang seperti apa yang bisa dilakukan? Kompas Bisnis sudah bersama Direktur Eksekutif sekaligus Ekonom Selyos Bima Yudhistira. Selamat pagi Mas Bima. Selamat pagi. Mas Bima, kita ulas sedikit dulu dengan Amerika Serikat. Exxon, Chevron, Freeport, GE Healthcare langsung disebut oleh Presiden Prabowo. Apakah perusahaan-perusahaan ini bisa menjadi benchmark investasi langsung ke Indonesia? Jadi kalau melihat dari sisi industri migas dan juga sebagian tambang atau ekstraktif, memang sebagian besar Amerika Serikat sejak dulu ya, bahkan sejak pertama kali bekerja sama dengan era Orde Baru, itu memang berada di sektor-sektor yang terkait dengan tambang migas. Jadi ini bukan suatu hal yang surprising. Artinya memang Amerika Serikat berada di sektor-sektor yang menjadi minat mereka paling besar. Nah, di satu sisi kalau Trump ini kan juga sebenarnya menjadi kekhawatiran ada banyak sekali kesepakatan di luar dari sektor migas. Misalnya salah satunya adalah kesepakatan terkait dengan transisi energi. Nah, ini di era Trump ini menjadi pertanyaan besar, apakah akan dilanjutkan atau tidak. Kemudian juga kan Indonesia bukan hanya ada di sektor energi, tapi juga banyak sekali tawaran investasi yang harusnya bisa ditawarkan oleh Pak Prabowo dan rombongan di Amerika Serikat. Salah satunya adalah misalnya hilirisasi agar Indonesia bisa masuk pada rantai pasok kendaraan listrik, baterai, transisi energi yang ada di Amerika, tapi juga ada hilirisasi di sektor perikanan, hilirisasi di sektor pertanian, perkebunan. Ini beberapa sektor-sektor yang sebenarnya cukup champion, cukup bagus, tapi belum banyak ditawarkan, terutama ke mitra Amerika Serikat. Jadi kalau Amerika Serikat masih berkutat di sektor migas, ini mungkin bukan hal yang terlalu bagus sebenarnya buat Indonesia ke depannya. Oke, poinnya adalah tentu yang diharapkan justru sebetulnya industri-industri yang bisa mendukung hilirisasi di dalam negeri sebetulnya ya. Mas Bima, kalau dengan Tiongkok, Presiden juga mengajak sejumlah pengusaha, sebut Boy Thohir, Tommy Winata, Prayogo Pangestu, Franky Wijaya. Apa yang bisa diartikan oleh pasar? Ya, ini diartikan bahwa memang ada banyak sekali pelaku usaha yang mungkin memiliki kedekatan ya secara politik, misalnya dengan Prabowo, dengan Hashim, dengan beberapa orang yang ada di sekitar Prabowo. Ini yang akan menjadi jembatan antara masuknya investasi maupun perdagangan dengan Tiongkok. Nah, tapi kalau melihat dari sektor-sektornya, tentunya masih juga sektor yang berkaitan dengan energi-energi fosil. Salah satunya pada waktu di China ada statement ya bahwa ada kerjasama di Natuna itu untuk eksplorasi dan eksploitasi migas. Dan di sisi yang lain juga ini sepertinya salah satu cara agar memastikan setiap kunjungan ke luar negeri harus diikuti dengan deal bisnis yang secara real bisa langsung direalisasikan. Terutama memang di era kekhawatiran adanya perang dagang antara Amerika dengan Tiongkok, ini banyak sekali deal ataupun peluang investasi yang harus segera diamankan sebelum Januari 2025 ke depan. Jadi diajaknya beberapa pelaku usaha ini menjadi salah satu sinyal bahwa Prabowo tidak hanya ingin agar ini menjadi kunjungan diplomatik biasa, tapi juga langsung mengamankan investasi. Ya, terutama memang ekonomi Tiongkok sendiri kan dalam beberapa tahun ke depan diproyeksikan akan mengalami pelambatan. Jadi kalau tidak dilakukan deal investasi secara cepat, khawatir momentumnya akan lewat gitu. Oke, artinya memang bisa menjadi jembatan ya sebetulnya dengan mengajak para pengusaha-pengusaha ini tentunya bisa membuka pasar ataupun peluang lebih besar lagi. Mas Bima, masuk ke konteks neraca dagang dengan Amerika Serikat, Indonesia surplus, tapi Trump ini sangat tidak suka dengan negara penyebab Amerika defisit. Dengan Tiongkok, Indonesia selalu defisit. Nah, kalau kondisi sebelum 4 tahun lalu terulang, yaitu perang dagang, apa yang perlu dimitigasi dan diantisipasi oleh Indonesia? Ya, pertama kita harus memitigasi bagaimana efek dari perang dagang ternyata kurang begitu bagus bagi Indonesia. Karena yang diharapkan misalnya terjadi relokasi industri baik dari Amerika, dari Tiongkok itu ke Indonesia. Ternyata yang dipilih justru Vietnam, Thailand, Harley Davidson pada saat itu juga banyak sekali melakukan relokasi pabriknya itu ke Thailand.
elektronik itu banyak ke Vietnam, bahkan juga untuk komponen energi terbarukan untuk menghindari tarif, mereka pindah ke negara-negara lainnya. Semikonduktor dari Taiwan, dari Tiongkok, diversifikasinya ke Malaysia saat ini. Jadi menjadi pelajaran penting bahwa kita harus memang mengejar nih relokasi industri kalau terjadi perang dagang dan pasti akan terjadi eskalasi perang dagang. Jadi evaluasi dari periode pertama Donald Trump ini bagaimana segera kita melakukan persiapan-persiapan di dalam negerinya, daya saingnya, birokrasinya, pemberantasan korupsinya, biaya-biaya untuk perizinan harus lebih dimurahkan lagi, diturunkan. Itu yang harus dimitigasi. Kedua, karena terjadi perang dagang, maka Tiongkok yang sedang kelebihan kapasitas produksi, mereka menyasar negara seperti Indonesia yang konsumennya cukup besar. Jadi kita juga harus mitigasi, jangan sampai kita dijadikan limpahan dari produk-produk yang tidak terserap ke Amerika, terserap ke pasar lainnya karena perang dagang, maka itu akan banyak masuk ke Indonesia. Yang terakhir, ini adalah soal GSP ya, General System of Preference. Jadi fasilitas GSP ini adalah fasilitas bagi negara-negara berkembang, negara miskin, sehingga tarifnya bisa murah untuk masuk ke Amerika. Jadi kalau Donald Trump dengan proteksionismenya merasa bahwa Indonesia salah satu penyebab defisit perdagangan Amerika, maka kita harus memitigasi jika terjadi evaluasi. Jadi tekstil, pakaian jadi, alas kaki, dan juga perikanan, ini bisa saja tarifnya naik ketika ekspor ke Amerika Serikat. Ya, apalagi pasar kan juga pasti merespons soal ini. Tadi Mas Bima sempat mention soal bagaimana biaya, kemudian juga dikhawatirkan Tiongkok ini kelebihan produksi bisa menyasar ke Indonesia. Yang biasanya terkait dengan itu kan soal kebijakan tarif dan non-tarif nih Mas. Apa kekuatan dan kelemahan kebijakan tarif dan non-tarif dalam hubungan dagang internasional? Jadi memang kebijakan tarif ini adalah kebijakan yang paling mudah untuk dipatahkan, terutama ketika terjadi perang dagang ataupun sengketa. Ini adalah kebijakan yang paling harus dihindari. Karena kebijakan tarif dari beberapa waktu terakhir, Indonesia misalnya menerapkan kebijakan tarif, itu digugat di WTO kalah, gitu ya. Jadi artinya tarif ini kan di era banyak sekali kita sudah menaikkan kerjasama perdagangan internasional, perdagangan bilateral, menggunakan tarif untuk melindungi pasar dalam negeri bukan pilihan yang tepat. Kecuali kita merevisi berbagai kerjasama perdagangan bebas itu. Tapi kalau kita ingin lebih advance lagi, lebih maju lagi, bisa menggunakan kebijakan non-tarif. Jadi pada waktu ada kebijakan-kebijakan yang dianggap misalnya melonggarkan barang-barang dari luar masuk ke Indonesia, kita bisa lihat tuh sertifikasinya bagaimana, apakah hambatan-hambatan non-tarif seperti kualifikasi produk, SNI, kemudian BPOM, sertifikasi halal. Nah, itu salah satu cara agar barang-barang luar tidak masuk secara deras di Indonesia. Jadi salah satunya dengan cara sertifikasi dan standarisasi itu. Itu menjadi salah satu opsi yang lebih efektif dibandingkan kebijakan naikkan bea masuk, ya, naikkan pajak-pajak yang terkait dengan impor produk. Tapi juga kita harus melihat bahwa ada yang lolos dari dua itu. Jadi tidak kena tarif, tidak kena non-tarif, yaitu barang ilegal. Dan ini jadi salah satu PR juga. Karena limpahan dari kapasitas produksi Tiongkok bisa jadi tidak hanya masuk melalui jalur perdagangan yang resmi, tapi juga perdagangan yang ilegal. Dan itu salah satu hal yang membuat neraca perdagangan kita sebenarnya defisitnya jauh lebih besar daripada data yang ditampilkan oleh pemerintah. Tentu kalau kebijakan tarif dikhawatirkan ya tetap dilalui aja nih, karena memang Indonesia bisa jadi pasar yang besar, karena tadi kembali lagi seharusnya dari non tarifnya juga bisa diberlakukan untuk menghindari ataupun juga melindungi industri dalam negeri. Kemudian Mas Bima, tentang investasi langsung, saat ini kan Vietnam jadi pesaing Indonesia. Kenapa Indonesia nggak dipilih misalnya oleh Apple? Salah satunya adalah dari sisi kedekatan geografis. Jadi ke dalam konteks perang dagang Amerika dengan Tiongkok, yang paling dekat bergeser jika basis produksinya di Tiongkok itu adalah di Vietnam. Karena dia berbatasan secara darat secara langsung dengan Tiongkok. Kemudian dari sisi upah sebenarnya relatif Indonesia juga bisa bersaing upahnya dengan Vietnam.
Produktivitas juga per jam itu dari data ILO Indonesia jauh lebih baik daripada Vietnam. Jadi soal tenaga kerja kita ada perdebatan soal itu apakah Indonesia lebih baik atau tidak dibandingkan Vietnam. Tapi yang jelas iklim berusahanya, kepastian berusaha, kepastian regulasi itu menjadikan Vietnam lebih unggul daripada Indonesia. Kerumitan birokrasinya itu justru Vietnam jauh lebih baik untuk menangani kerumitan, perizinan, birokrasi, biaya-biaya izin lebih murah, itu mereka jauh lebih unggul daripada Indonesia. Dan di Vietnam itu kepala daerahnya itu sangat-sangat agresif dalam menarik investasi masuk. Jadi kalau di Indonesia terlihat lebih ke arah pemerintah pusat yang promosi dan mencari investasi masuk. Tapi kalau di Vietnam kepala daerahnya saling berlomba. Jadi satu daerah menawarkan insentif, daerah lain tidak mau kalah menawarkan insentif yang lebih besar. Itu yang menjadi kompetisi sehat antar daerah di Vietnam. Sehingga industri senang di sana karena kepala daerahnya cukup proaktif dalam menyediakan iklim investasi yang baik. Itu jadi catatan ya, ini bisa juga jadi cerminan untuk kepala-kepala daerah nih di Indonesia soal bagaimana menarik investor ataupun juga industri untuk bisa berinvestasi di daerahnya masing-masing. Tentu saja tadi yang jadi catatan adalah pertemuan ataupun juga kunjungan-kunjungan lawatan presiden ke berbagai negara ini tentunya diharapkan nanti bisa jadi antisipasi juga ya Mas ya terkait dengan kebijakan yang akan dilakukan oleh Presiden Trump setelah menang, termasuk juga soal perang dagang. Terima kasih Direktur Eksekutif sekaligus Ekonom Selyus Bima Yudhistira sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Mas Bima. Ya, terima kasih.